Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, saya Astiana. Kali ini akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan komponen-komponen silabus. Silahkan disimak. Menurut Kunandar, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dengan demikian, silabus berisikan komponen yang dapat menjawab pertanyaan seperti kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut, selanjutnya upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Beberapa fungsi dari silabus diantaranya yaitu silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Kemudian, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran. Manfaat silabus diantaranya yaitu bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Kemudian, silabus juga berfungsi sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Kait rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Lalu, silabus juga sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Dalam pengembangan silabus, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya yang pertama yaitu ilmiah. Artinya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, berarti cakupan kedalaman dan tingkat kesukaran serta urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Lalu yang ketiga, sistematis. Komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima, cukup, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Berarti cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketujuh, fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menyeluruh. Menyeluruh berarti komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Nah, yang ini merupakan contoh silabus. Silabus yang dikembangkan haruslah bersesuaian dengan pendekatan yang diamanahkan oleh kurikulum yang berlaku. Atau kurikulum yang berlaku sekarang yaitu kurikulum 2013 harus mengacu pada pendekatan berbasis proyek, pendekatan inquiry dan discovery, atau pembelajaran dengan pendekatan tematik. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013, komponen silabus diantaranya yaitu identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan atau nama sekolah dan nama kelas. Kemudian ada kompetensi inti, yaitu suatu deskripsi secara kategorial tentang kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai setiap peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian, komponen selanjutnya yaitu kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar, terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, ada materi pokok. Materi pokok ini adalah fakta-fakta, konsep, prinsip, serta prosedur yang terkait dan sesuai, kemudian dituliskan melalui wujud butir-butir sehingga bersesuaian dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada pembelajaran, merupakan suatu rangkaian aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik sehingga melaluinya diharapkan akan tercapai kompetensi yang diharapkan. Lalu ada penilaian yang merupakan suatu proses dari tahap pengumpulan hingga pengolahan beragam informasi agar dapat ditentukan bagaimana hasil belajar pencapaian siswa. Selanjutnya, ada alokasi waktu, di mana waktu yang dialokasikan haruslah bersesuaian dengan total atau jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 2013 yang bersangkutan selama rentang waktu 1 semester ataupun 1 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu sumber belajar, di mana diharapkan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 dapat bervariasi, misalnya dalam bentuk buku, media cetak, koran atau majalah, dan media elektronik atau multimedia, serta alam sekitar, dan sumber-sumber belajar yang lain yang relevan. Perlu diperhatikan bahwa pengembangan silabus harus berpatokan pada SKL atau standar kompetensi lulusan
dan SI atau standar isi untuk jenjang satuan pendidikan yang bersangkutan. Sementara itu, pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu juga harus menjadi rujukan dalam pengembangan silabus untuk dapat kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian fungsi, manfaat, prinsip, serta komponen-komponen silabus. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.